Bapak Ibu teman-teman terkasih, selamat pagi. Ada 4 poin, 4 langkah yang saya mau sampaikan dalam Hari Raya Pentakosta hari ini. Langkah yang pertama, selalu saja dalam satu hal bisa dilihat dengan berbagai macam sudut pandang. Minimal saya selalu menyampaikan dengan 2 sudut pandang. Contoh misalnya, tentang masalah bekas luka atau goresan atau apapun namanya. Di dalam dunia kecantikan, bekas luka itu pasti dianggap sebagai cacat yang merusak keindahan. Betul? Padahal cowok-cowok banyak lukanya ya. Codet, jahitan gitu ya, hancur segala macam. Jadi selalu dianggap dalam dunia kecantikan itu sesuatu yang cacat. Maka orang berusaha untuk menyamarkan supaya kulit terlihat mulus demi memuaskan mata yang memandang. Yang memandang adalah orang lain. Jadi mata yang memandang. Bekas luka atau dalam kerangka cacat tersebut itu selalu saja dicoba untuk diperbaiki. Maka di beberapa tahun belakangan ini kan sebetulnya dunia kecantikan naik daun ya. Maka banyak kedokteran sekarang tuh membuka tentang kecantikan dan itu naik daun terus-menerus. Peserta kedokterannya tuh banyak karena memang indah gitu ya dan mengasihkan. Tetapi di lain pihak dalam dunia persilatan, saya bandingkannya lu ekstrim lagi nih. Dalam dunia persilatan persis hal sebaliknya yang terjadi. Bekas luka adalah tanda kehebatan. Udah mulai ekstrim. Dalam dunia kecantikan bekas luka dianggap cacat, dalam dunia persilatan bekas luka dianggap tanda kehebatan karena menunjukkan pengalaman bertarung yang pernah dilalui, mungkin juga yang telah dimenangkan. Apapun yang dipikirkan orang, sebuah luka selalu mewakili pengalaman tertentu dalam hidup seseorang, bahkan hidup kita, yang juga telah mengubah diri kita. Di balik sebuah luka ada perasaan yang terlibat, ada sebuah keputusan yang telah diambil, dan bahkan saya menuliskan ada harapan yang mungkin dan sangat mungkin mendewasakan kita. Maka pengalaman apapun, saya katakan dari awal saya datang ke sini, pengalaman apapun kalau tidak bisa dilihat dalam kacamata refleksi, maka tidak mungkin ada pengalaman yang bisa mendewasakan. Pengalaman kecil apapun itu, pengalaman jelek apapun dalam pikiran Anda, bahkan dalam bahasa kita sebagai manusia, tetapi ingatlah bahwa itu adalah pengalaman yang mendewasakan. Maka tidak semua luka adalah hal yang buruk. Kadang-kadang kita malah bersyukur karenanya. Anda bisa memasukkan dalam pengalaman Anda, ya, berapa banyak luka dalam hidup Anda. Luka yang terlihat, belum luka yang di hati, yang tersayat-sayat. Sakitnya tuh di sini Romo, bukan di mana-mana gitu ya. Itu lebih dalam karena nggak terlihat. Tetapi percayalah bahwa di sana ada perasaan yang terlibat, ada sebuah keputusan yang telah diambil, dan akhirnya ada sebuah harapan yang mendewasakan kita. Maka kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam masyarakat kita, mungkin kita melihat banyak wajah yang menyimpan luka. Luka semua isinya ya, gitu ya. Saya juga banyak luka gitu ya, luka batin dan sebagainya. Artinya kalau orang peka sedikit, kalau kita melihat wajah masyarakat, banyak orang yang wajah yang menyimpan luka. Wajah-wajah ceria makin sedikit, jangan-jangan kita akan jumpai. Makin hari semakin berat beban yang ditanggungkan. Hari-hari libur nasional pun ditambah, namun ternyata sepertinya tidak mengurangi beban dari masyarakat. Jadi saya mengatakan bahwa mau libur nasionalnya dari 365 hari jadi 300 hari, 65-nya bekerja, sepertinya tidak akan mengurangi beban masyarakat. Maka pernahkah kita berpikir bahwa mungkin banyak orang yang sudah terlalu serius dalam hidupnya, bahkan terpaku pada kejadian-kejadian yang menimbulkan luka itu. Maka dari pengalaman ini kita akan melihat betapa mudah orang itu tersinggung oleh perkataan orang lain, sehingga akhirnya berujung pada kejahatan dan ketidakadilan.
Nah, maka kausnya ini jelas nih. Jadi penyebabnya jelas. Karena memang itu yang terjadi. Cara memandang kita, melihat kita adalah bagaimana luka terjadi bahkan ditimbulkan. Sehingga percikan sedikit kita akan mudah untuk apa? Berujung kepada kejahatan dan ketidakadilan. Di poin pertama saya mau menegaskan, Bapak Ibu teman-teman, iman ternyata menawarkan yang namanya kesembuhan. Tetapi iman tersebut yang menawarkan kesembuhan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta hari ini tuh bahkan selalu diarahkan melalui imajinasi kita pada kisah para rasul yang dibacakan dalam bacaan pertama hari ini. Itu imajinasi yang dari saya kecil selalu begitu, gitu ya, lidah-lidah api dan sebagainya. Tetapi ternyata hari ini Injil Yohanes menawarkan yang lain, dan tawarannya adalah tawaran pesan khusus yang juga sangat penting dibandingkan imajinasi dalam bacaan pertama tadi. Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api yang membakar semangat. Dikatakan dalam Injil, di tempat yang tertutup itu para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Kata kuncinya itu. Mengapa ada efek? Ada sebabnya. Pintunya terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi dalam Injil? Yesus hadir di situ, berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan sesuatu yang luar biasa, adalah damai. Ia memberikan damai dengan menunjukkan tangan serta lambungnya kepada para muridnya. Artinya, saya mau mengatakan bahwa mereka dalam kerangka pengalaman ini, mereka sangat bersukacita. Dan ditekankan sebetulnya artinya luka-luka di tangan dan lambung Yesus bukan sesuatu yang menakutkan lagi, tetapi bahkan membuat mereka merasa bersalah terhadap pengalaman dulu sebelum Yesus wafat. Tetapi adalah sebaliknya, luka dan tangan itu adalah yang menyembuhkan mereka. Lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Para murid segera mengerti bahwa pada saat itulah mereka diampuni dan disembuhkan. Maka dalam Injil ditegaskan, Yesus masih menegaskan bahwa Roh Kudus adalah roh pengampun yang diberikan Yesus kepada mereka. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Menarik di sini. Dari sudut pandang Yohanes hari ini, Pentakosta adalah saat kelahiran baru para murid, bahkan kita. Atau bersamaan dengan tanda yang ke-8, kebangkitan Yesus, sukacita para murid ialah karena mengenali Yesus yang bangkit dan menunjukkan luka-lukanya. Dia adalah Yesus yang sama, yang telah disalibkan dan kini hidup, yang bahkan menyembuhkan mereka dari ketakutan. Kita bisa melihat penekanan di poin yang kedua ini, langkah yang kedua. Roh Kudus ditekankan sebagai roh yang menyembuhkan. Poin yang ketiga, hampir semua orang yang menyambut gembira ide rekreasi bersama. Bahkan ada yang suka rekreasi, hampir semuanya mungkin mengatakan bahwa suka rekreasi. Kebanyakan orang itu merasa jenuh bekerja di kantor atau di tempat-tempat lain sepanjang minggu. Meskipun ada akhir pekan, rasanya itu tak pernah cukup sebagai kesempatan untuk relaksasi atau berekreasi. Acara rekreasi dilihat sebagai sebuah kebutuhan di zaman-zaman ini yang sangat penting. Namun sekaligus seperti tak pernah sungguh-sungguh terpenuhi. Maka Anda tidak heran banyak kelompok-kelompok rohani pun juga memasukkan sifat rekreatif ini dalam kegiatannya. Sehingga muncul acara yang disingkat dengan ziarah. Ziarah dan rekreasi, padahal namanya harusnya rekzia. Rekreasi disempili dengan ziarah. Itu lebih tepat sebetulnya.
Porsinya ziarah cuman 30 menit, porsinya rekreasinya itu selama 8 jam. Artinya jangan-jangan memang itu sebuah kebutuhan, mau tidak mau. Saya bilang kan, ada asap pasti ada apinya. Ada banyak hal. Mengapa anak Anda menjadi sombong ketika dewasa? Ada apinya nih, asapnya ini nih. Oh, ternyata anak Anda dimanja dengan diri Anda sepanjang hidup. Sehingga ketika dewasa dia tidak pernah punya pengalaman tough untuk bertarung dalam hidupnya. Asapnya ini nih, apinya nih. Walaupun saya sangat paham bagi keluarga pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi yang kurang adalah pemahaman terhadap hal yang diberikan tersebut. Ini yang kurang. Maka luput seringkali. Hal yang baik diterima oleh anak, hal yang sebaliknya. Maka para anak-anak nih hari ini yang mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, ingatlah mereka tidak pernah mau menjerumuskan Anda. Maka kalau hasilnya negatif, berarti yang parah bukan orang tuanya, tetapi kalian semua, gitu ya. Nah, pengalaman ini, maka dikatakan bahwa mungkinkah ada kesenjangan pemahaman di sini? Kesenjangan itu ialah bahwa kita merasakan kejenuhan batin, tapi ternyata mau dipuaskan dalam sebuah acara-acara rekreatif bersama. Hal yang seharusnya kita bereskan dalam diri kita sendiri justru tidak tersentuh dalam kegiatan semacam itu. Jadi kesenjangannya sangat luar biasa. Maka kalau Anda mau merefer 3 hari lalu, 2 hari lalu ketika pertanyaan Yesus kepada Petrus tentang apakah engkau mencintaiku? Jawab Petrus, iya Tuhan. Ditanya 3 kali. Ada sebuah gradasi yang tak terjawab di sini. Yesus itu mengatakan sebuah cinta yang agape kepada Petrus, cinta yang tak bersyarat dari Allah kepada manusia. Tapi Petrus menjawabnya dalam cinta yang filia, cinta persahabatan. Maka gradasinya nggak mungkin sampai. Ditanya terus, Petrus kok mencintai aku enggak? Iya Tuhan, aku mencintaimu. Tanya lagi, Petrus kamu mencintai enggak? Iya Tuhan. Terus menerus sampai 3 kali sampai Petrus mengalami yang namanya sebuah kejenuhan. Maka jangan-jangan dalam kehidupan kita pun sama, bahwa tindakan rekreatif tadi tidak menjawab kebutuhan kekeringan dalam hidup kita. Maka yang diperlukan sebetulnya adalah ternyata perubahan sikap iman kita terhadap orang lain dan dunia di sekitar kita. Dunia sekitar kita yang jauh lebih bersahabat jikalau kita mau memutuskan hari ini tidak lagi hidup dalam yang namanya ketakutan, dan hati kita lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Nyata jawabannya ini, bukan yang rekreasi ini. Betul, ini menjadi sebuah supporting system kita untuk sampai ke sini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat dunia sekitar kita dengan cara yang lebih bersahabat dan mampu mengampuni dengan hati untuk orang lain. Maka di langkah yang terakhir, sebetulnya kita melihat bahwa dalam bacaan pertama kita mau melihat bahwa kesaksian, keberanian akan kesaksian itu terhadap apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu melimpahkan sesuatu yang dahsyat. Kesaksian dengan berbagai bahasa itu adalah karya Roh Kudus, sekali lagi, yang mengagumkan ketika gereja itu dilahirkan. Akan tetapi notnya adalah begini. Akan tetapi Bapak Ibu teman-teman, lahir dan bertumbuhnya gereja ternyata tidak dimulai dengan keadaan yang serba ideal. Ketakutan para rasul dan kebencian orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus adalah hal yang pertama yang harus diatasi dalam hidup menggereja. Maka kita menemukan lagi sifat Roh Kudus yang memungkinkan segalanya ini terjadi, yakni kuasa untuk memperdamaikan. Maka ketika ketakutan dan kebencian itu menjadi sebuah kedamaian, kita tahu bahwa disitulah karya Tuhan hadir. Dan gereja hadir di dunia ini setiap inisiatif untuk membawa damai dan juga belajar untuk mengampuni. Nah, maka kalau di akhir nyanyian nanti itu ketika dirimu diselamatkan, betul ya, jadilah saksi Kristus. Apalagi? Akhirnya nih Pentakosta ini,
saya kasih tahu Anda, Yesus mau mengajak kita semua sebagai saksi. Tapi sebelum sampai sana, Roh Kudus yang diturunkan itu untuk apa? Mengobati kita dulu. Menjadi orang yang penuh dengan damai dan mampu mengampuni. Lalu kita baru menjadi seorang saksi. Itu yang terrefleksikan hari ini? Nyambung? Enggak ya? Dia tahu bahwa ada refleksi yang lain. Api-apinya membakar. Wah, hangus Romo gitu ya. Ternyata hari ini Yohanes melihat Pentakosta dalam kerangka yang lebih dibutuhkan dalam hidup kita, bahkan di BM ini. Bahwa Allah itu menurunkan Roh Kudus pertama-tama karena meminta kita untuk membawa damai dan pengampunan bagi diri dan juga orang lain. Lalu dunia sekitar baru terlihat sebagai sesuatu yang indah. Semoga hari ini Pentakosta yang Roh Kudus yang diturunkan kepada para rasul juga kita yakini sebagai Roh Kudus yang turun dalam hati kita masing-masing hari ini. Dan itu pula yang mengajarkan kita untuk berani membawa damai dan juga pengampunan untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan sejenak kita mohon rahmat Allah supaya hari ini menjadi hari yang baik untuk kita, menjadi hari yang penuh dengan syukur bahwa Allah penyertaannya luar biasa dalam hidup kita, memberikan penyertaan lewat pribadi Roh Kudus, dan itu pula yang menginspirasi kita untuk belajar membawa damai dan pengampunan sehingga pada akhirnya kita bisa disebut sebagai seorang saksi Kristus di zaman ini.